Bagian dalam menara batu di gunung belakang paviliun bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, pemurnian tubuh akan segera dimulai. Apakah Anda siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Douzun bintang 4 milik Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas panggung batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di samping dan berbicara. Ya? Yao Lao mengangguk dengan serius. Meskipun pikirannya sedang kacau, riak-riak tanpa sengaja muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, pemurnian tubuh dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, menatap Feng Zunze di samping lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan memasuki kondisi waspada begitu Anda memulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zunze tampak muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia akan dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan pembalasan dendam dari aula jiwa. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang salah. Xiao Yan mengangguk pelan. Pikirannya perlahan mulai tenang. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil pelebur darah penumbuh tulang perlahan melayang ke arah Yao Lao. Yao Lao tentu saja sangat familiar dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di hatinya. Secercah semangat terbang keluar dan berlama-lama di samping Xiao Yan. Kelompok Feng Zunze dan Xiao Yi saling bertukar pandang ketika mereka melihat Xiao Yana dan Yao Chen sudah mulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu itu tanpa mengeluarkan suara aneh sedikit pun yang dapat mengganggu mereka berdua. Semua orang mundur tanpa membuat perhatian Xiao Yan terbagi. Ekspresi Xiao Yan tampak serius. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum menghantamkan telapak tangannya ke kerangka yang tergeletak di panggung batu, dengan kuat menghantamkan jiwa ke kerangka itu. Guru, saya akan menyempurnakan tubuh terlebih dahulu. Setelah saya berhasil, Anda akan dapat memasukinya dan menyelesaikan langkah penggabungan. Xiao Yan berteriak pelan. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Darah hijau kemerahan mengalir perlahan di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk memurnikan tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, tingkat kesulitan pemurniannya akan jauh lebih tinggi daripada saat ia membantu Tianhuo Zunze. Pergi. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah hijau kemerahan di dalam botol giok menyembur keluar. Akhirnya, darah itu berceceran di tulang-tulang putih keabu-abuan. Seketika, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus terdengar. Warna hijau kemerahan dengan cepat menghilang saat darah hijau kemerahan menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau kemerahan yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kuat. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka berwarna hijau kemerahan itu melayang di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat itu langsung melonjak keluar, membungkus kerangka itu. Esensi darah dari Heaven Demon Phoenix sangat kuat. Selain itu, darah itu juga sulit menyatu. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk membakar energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka itu. Hanya dengan begitu kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pembakaran yang hebat dari api, cahaya hijau kemerahan juga muncul di tulang hijau kemerahan. Meskipun demikian, suhu tinggi yang telah meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk gelembung kecil. Kadang-kadang, gelembung itu akan pecah dan energi yang kaya akan menyebar. Proses pemanasan dan pemanggangan semacam ini menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, proses ini berlangsung hampir seharian penuh sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi telah menjadi jauh lebih redup. Warnanya tidak lagi cerah seperti sebelumnya. Xiao Yan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiao Yan menghela napas panjang. Ia melirik Yao Lao di sampingnya dan Yao Lao mengangguk sambil tersenyum tipis.
Kemampuan pengendalian api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berkembang sangat pesat jika dibandingkan dengan saat itu. Bahkan mungkin bisa menyamai levelnya. Hal ini membuat Yao Lao merasa senang. Meskipun ia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, bagaimanapun juga ia adalah seorang alkemis. Kemampuan penyempurnaan pil muridnya adalah sesuatu yang paling ia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao. Ia baru saja menahan api itu saat tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia perlahan berjalan menuju panggung batu. Setelah itu, ia dengan kasar mematahkan lengan kanan kerangka itu di depan mata Yao Lao yang tidak yakin. Yao Lao terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini, Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Dou Sheng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, lengan itu disambungkan ke bahu kanan kerangka itu. Meskipun ukurannya tidak terlalu pas, keduanya dengan cepat menyatu sepenuhnya setelah dipangkas oleh api Xiao Yan. Lengan Dou Sheng. Mata Yao Lao tampak luar biasa. Ia melihat lengan tulang putih giok itu dan ekspresinya berubah. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Ya, aku mendapatkannya dari sisa-sisa runtuhan kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna atau tidak, kekerasannya sudah sesuai standar. Kekerasan kerangka Dou Sheng adalah sesuatu yang pernah disaksikan sendiri oleh Xiao Yan. Benda ini jelas memiliki kelebihan tersendiri. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia menginginkannya. Mustahil baginya untuk memotong lengannya sendiri demi benda ini sebelum menyatukannya dengannya. Dia juga tidak yakin apakah akan ada konsekuensi yang terjadi karenanya. Jika benda itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran semacam ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu sempurna dengannya begitu dia memasukinya. Lengan itu juga akan benar-benar menjadi miliknya di masa depan. Yao Lao mengangguk pelan. Menempatkan lengan Dou Sheng selama tahap penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Namun, karena itu adalah sesuatu yang dimiliki Dou Sheng, itu seharusnya cukup berguna. Itu bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menembus Dou Sheng di masa depan. Setelah langsung menyambungkan lengan ke kerangka, Xiao Yan sekali lagi menggunakan api jantung teratai 3000 untuk memurnikannya selama beberapa saat. Dia akhirnya mengangguk setelah tangan tulang dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah melalui proses penyempurnaan yang panjang, kerangka berwarna putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih berwarna putih giok, ujung lengannya juga memiliki sedikit warna hijau merah yang melekat padanya. Keduanya telah menyatu sepenuhnya di bawah terik api jantung teratai 3000. Guru. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya. Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia tentu saja menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil pelebur darah penumbuh tulang dari botol giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi sinar cahaya yang menyerbu ke dalam kerangka itu. Ledakan! Kerangka itu bergetar hebat saat jiwa Yao Lao menyatu dengan kerangka itu. Rongga mata yang kosong itu perlahan-lahan memiliki cahaya. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka itu. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul di kerangka itu, daging itu tumbuh di tulang-tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil peleburan darah penumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Xiao Yan menjadi serius saat ia melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka itu. Ia menjerit pelan dan api ungu yang melilit kerangka itu langsung membakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya dibakar menjadi abu. Namun, ketika abunya berhamburan, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Kecepatan pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, terlihat gerakan cepat dari butiran daging. Garis besar manusia yang kabur akibat darah dengan cepat terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlangsung selama hampir 10 jam.
Struktur kulit daging terbentuk sepenuhnya di bawah panggangan api. Setelah lahirnya daging, kerangka di atas panggung batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao untuk sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar mampu bangkit dari kubangan api. Pada saat yang sama, aula hitam besar yang sangat besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di dalam pegunungan yang dalam di wilayah barat Central Plains. Riak energi yang menakutkan yang dapat mendinginkan hati seseorang menyebar samar-samar. Kabut hitam tiba-tiba membubung dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam itu berkumpul. Kabut itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura gelap yang kuat dan dingin menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Seketika, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan-lahan terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamanya. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 teriakan nyaring tertib terdengar serentak. Ya, ayo kita berangkat. Sosok biru itu mengangguk pelan. Seketika, kakinya menginjak tanah dengan lembut. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru itu menghilang, seorang tetua yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Saising. Pada saat ini, matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang memejamkan matanya rapat-rapat saat ditelan oleh api. Hatinya mendesah lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuhnya telah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan sempurna menyatu dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Penyempurnaan tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini telah sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Berkat hal inilah ia berhasil bertahan melaluinya. Guru, hal-hal selanjutnya akan tergantung pada Anda. Xiao Yan bergumam pelan. Setelah itu, ia duduk di panggung batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat ia memasuki mode latihannya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang ditimbulkan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode latihannya, menara batu itu kembali sunyi. Hanya suara api yang rendah dan dalam yang bergema di dalam menara batu itu dengan irama. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan memejamkan mata dan berlatih. Baru setelah douki yang telah dikeluarkan tubuhnya pulih sepenuhnya, dia perlahan membuka matanya. Cahaya redup melintas di matanya yang hitam pekat dan dia langsung terdiam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah panggung batu. Namun, ia hanya melihat Yao Lao masih memejamkan matanya. Tidak ada sedikit pun aktivitas yang terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai benda yang digunakan pada tubuh ini bukanlah benda biasa. Tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk menyatu sepenuhnya dengan benda-benda itu. Saat ini, kekuatanku masih berada di level Douzun bintang 1. Namun, manfaat yang kudapat dari beberapa pertempuran besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, aku seharusnya telah mencapai puncak Douzun bintang 1. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3.000 api membakar, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya memerlukan setengah tahun lagi untuk mencapai Douzun bintang 2. Namun, hubungannya dengan aula jiwa menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa para ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin tidak akan beruntung.
Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa. Dari sudut pandang Xiaoyan, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah dengan menelan api surgawi. Namun, dia telah memperoleh api pembakaran 3000 dan dia tidak memiliki informasi apapun tentang api surgawi lainnya. Xiaoyan memang berhasil menyembunyikan api jantung laut milik Mugu Tua. Namun, sejak dia naik ke Douzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah melupakan keinginan untuk merebut api jantung laut. Api surgawi. Jari Xiaoyan saling bergesekan dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikan jarinya di atas cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga pecahan peta kuno ini tentu saja adalah peta misterius yang diperoleh Xiaoyan bertahun-tahun yang lalu. Peta itu mencatat informasi tentang api surgawi yang berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, api teratai iblis yang memurnikan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi ini yang berada di peringkat teratas peringkat api surgawi. Api teratai iblis pemurni ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiaoyan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama bertahun-tahun dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun yang terkait dengan api teratai iblis pemurni. Jika bukan karena peta kuno di tangannya yang menjadi bukti, kemungkinan besar bahkan Xiaoyan akan meragukan bahwa apa yang disebut api teratai iblis pemurni itu ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun. Xiaoyan dengan hati-hati meletakkan 3 pecahan peta itu di depannya. Dia mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi sangat besar. Dia tidak dapat mengetahui di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku-liku dan berkelok-kelok itu membuat Xiaoyan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Kalau tidak akan ada yang tahu di mana api teratai pemurnian iblis ini berada. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerah setelah berpikir panjang dan sia-sia. Wajahnya tampak putus asa. Ia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan ketiga peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak diketahuinya. Ia juga gagal mendapatkan sedikit pun informasi terkait peta kuno ini selama bertahun-tahun pencariannya. Ia bertanya-tanya apakah peta terakhir itu benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiaoyan mendesah pelan. Dia menyimpan ketiga peta kuno ini dengan hati-hati. Tidak peduli apapun masalahnya, benda ini terkait dengan api teratai pemurnian iblis. Meskipun peluangnya untuk mendapatkannya sangat rendah, Xiaoyan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno itu, Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa pecahan tulang berwarna putih giok muncul di tangannya. Pecahan tulang ini tentu saja adalah pecahan tulang Dousheng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno. Dousheng. Ahli di level ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menghentakkan kakinya, gunung akan hancur. Ahli seperti ini sudah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika memperoleh sedikit saja. Ambil contoh sumsum tulang Dousheng ini. Jika diberikan kepada bayi atau anak di bawah usia 5 tahun, meskipun anak tersebut sebelumnya adalah orang yang tidak berguna, tulangnya akan menjadi lebih baik setelah mengonsumsinya dan berubah menjadi seorang jenius. Mungkin sulit untuk mempercayai efek seperti itu, tetapi itu memang benar. Tangan Xiaoyan dengan hati-hati mengusap beberapa pecahan tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, mulutnya melebar. Api berwarna ungu coklat menyembur keluar dan melilit pecahan tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Pecahan tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki api surgawi yang kuat seperti api jantung 3000 teratai, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat pecahan tulang Dousheng meskipun dia tahu bahwa sumsum tulang Dousheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk mengeluarkan sumsum tulang Dousheng dari tulang-tulang itu. Untungnya, Xiaoyan sudah siap secara mental. Oleh karena itu,
Hatinya tidak merasa sedikit pun tidak sabar ketika dia melihat bahwa tulang-tulang dari garis batu itu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membara. Sebaliknya, dia terus-menerus menaikkan suhu dan perlahan-lahan membakar tulang-tulang itu. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di bawah pengapuran lambat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode latihannya 2 hari kemudian. Dia memperhatikan tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu. Senyum tak sengaja muncul. Tangannya terulur ke dalam api sebelum menekannya dengan lembut. Setelah jarinya menekan tulang abu-abu itu, terdengar suara tembusan. Tulang itu menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan berhamburan ke bawah. Setelah abu tulang ini berhamburan, 3 benda seperti gel putih seukuran ibu jari muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga benda seperti gel ini sangat kecil. Permukaannya mengandung zat seperti koloid. Saat pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan mengalir perlahan di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas perlahan-lahan melonjak ke mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati meletakkan 2 partikel gel sumsum tulang dousheng ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel-partikel gel itu pada dasarnya telah larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiao Yan pulih, energi murni yang agung bagaikan lautan mengalir turun seperti air bah. Energi itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir turun. Setelah itu, energi itu melesat dan menyapu serta melonjak ke arah keempat anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiao Yan meningkat dengan cepat. Asap putih mengepul di kepalanya. Xiao Yan buru-buru duduk saat merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia segera memasuki mode latihannya dan mulai memurnikan energi agung yang tiba-tiba ini. Penyempurnaan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan membuka matanya. Ia merasakan perasaan yang tak terduga karena dipenuhi energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, ia telah langsung menembus dari tingkat bintang 1 ke tingkat bintang 2. Upaya ajaib yang ada dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat biasa tingkat 7 dan tingkat 8. Tidak banyak pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli douzun hingga 1 bintang. Apa? Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat ke arah panggung batu. Yao Lao di tempat itu terus memejamkan matanya. Ada tanda-tanda bahwa panggung itu mulai terbangun. Tampaknya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Xiao Yan berpikir keras. Ia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan membiarkan Yao Lao menyelesaikan penggabungan di sini. Ketika Xiao Yan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang dahsyat. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiao Yan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini, aku akan membasahi tempat ini dengan darah. Ledakan. Teriakan Xiao Yan menyebar dengan sangat luas dan dahsyat. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah panggung batu dengan pandangan yang tajam. Aula jiwa, apakah akhirnya tiba?